Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pembahasan mengenai fuzzy logic. Kali ini kita akan membahas mengenai hakikat fuzzy logic. Baik, kita akan membahas mengenai siapa sih yang pertama kali menemukan fuzzy logic itu? Nah, ini penting karena kita harus berterima kasih kepada orang yang pertama kali menemukan fuzzy logic itu sendiri. Nah, yang pertama kali memperkenalkan fuzzy logic ini adalah seorang yang berkebangsaan Iran. Nah, dia dari Universitas California di Berkeley pada tahun 1965 yang bernama Lotfizadeh. Nah, Lotfizadeh ini juga kemudian memberikan satu batasan ya bahwa fuzzy sebagai logika numerik dan linguistik pada skala keabuan. Kalau selama ini kita hanya mengenal ya logika 0 dan 1, logika on dan off, low or high. Nah, pada fuzzy logic ini kemudian dikenalkan logika selain dari 0 dan 1 tersebut. Jadi sudah ada kombinasi. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai fuzzy logic, nah berarti merupakan pengembangan dari logika klasik yang berdasarkan pada biner 0 dan 1. Ya, jadi dia merupakan pengembangan dengan melihat bahwa ternyata ketika kita hanya berlogika pada 0 dan 1 terdapat beberapa kekurangan. Kekurangan itulah yang kemudian diatasi oleh logika fuzzy atau dalam hal ini logika samar, karena fuzzy itu adalah ketidakjelasan atau kesamaran. Nah, bagaimana ruang lingkup ya pembahasan dari logika fuzzy ini sendiri? Nah, kalau logika fuzzy bahwa dia membahas mengenai keabu-abuan, sesuatu yang kesamaran yang terletak antara rentang 0 dan 1. Nah, kalau misalkan biner 0 dan 1 saja. Nah, sementara fuzzy-nya lebih condong kepada abu-abunya atau kesamarannya atau nilai antara 0 dan 1. Kita coba menganalogikan ya, menganalogikan nilai antara 0 dan 1. Kita lihat dulu titiknya 0 dengan 1, di mana 0 ini merupakan kondisi bilangan biner, kemudian 1 kondisi tinggi pada bilangan biner. Nah, di antara 0 dan 1 ini ada beberapa angka yang juga sangat penting dalam rentang nilai kesamaran itu, yaitu 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dan seterusnya hingga misalkan 0,99 sampai 1. Nah, nilai antara 0 dengan 1 inilah yang merupakan atau mewakili logika dari nilai fuzzy itu. Nilai ini yang kemudian penting nanti ketika kita menentukan atau mengambil satu keputusan berdasarkan hasil yang diperoleh dari proses fasifikasi maupun defasifikasinya. Kita berbicara mengenai kepopuleran fuzzy. Ternyata di Amerika Serikat pada saat itu fuzzy ini kurang dikenal, kurang populer. Nah, kemudian nanti di negara timur yaitu Jepang dalam hal ini yang mengembangkannya. Nah, kenapa di negara timur kemudian fuzzy ini menjadi lebih populer? Karena di negara timur itu memberikan peluang ya di kultur dari masyarakat itu sendiri banyak yang serba tidak pasti. Nah, sementara kalau di negara barat itu pasti, kalau tidak hitam ya putih, kalau tidak putih ya hitam. Nah, seperti itu. Nah, jadi berdasarkan kultur tersebut, maka logika ini diadopsi ya oleh masyarakat Jepang, kemudian kebanyakan dikembangkan dalam bentuk produk-produk teknologi yang siap dipasarkan dalam bentuk sistem kontrol. Berikut kita lihat laju dan stop kendaraan. Misalkan di jalan raya,
pada saat pertama kali kendaraan itu hendak melakukan perjalanan ya, maka perlu dilakukan booting terlebih dahulu. Pada saat setelah booting, kemudian kendaraan tersebut hendak dilajukan. Nah, tentu saja dilajukannya itu secara pelan-pelan hingga mencapai titik kestabilan nanti sampai di tujuan. Begitu juga ketika misalkan dilakukan proses pemberhentian atau stop pada kendaraan tersebut, maka itu akan dilakukan secara perlahan-lahan dari kondisi melaju dengan kecepatan yang tinggi. Nah, kemudian selanjutnya perlahan-lahan akan direm hingga berhenti. Nah, bagaimana seandainya jika terjadi perlakuan terhadap kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan dilajukan langsung dengan kecepatan tinggi dan kemudian diberhentikan tiba-tiba juga dengan perhentian mendadak. Nah, kita lihat bagaimana kalau misalkan kendaraan tersebut dilajukan secara mendadak. Setelah booting kemudian langsung mendadak melaju cepat gitu. Langsung tancap gas istilahnya. Apa pula yang terjadi ketika misalkan kendaraan tersebut pada saat dia melaju terus kita lakukan pengereman mendadak? Apa yang dirasakan oleh sopir maupun penumpang yang ada di dalam mobil tersebut? Nah, kita bisa melihat kondisi ini pada saat misalkan setelah booting kemudian dilajukan kendaraan tersebut belum stabil kendaraannya, kemudian langsung dilarikan dengan kecepatan yang tinggi misalkan. Nah, itu kan akan terjadi perubahan ya, perubahan tadinya kecepatan ibaratkan 0 kemudian menjadi kecepatan tinggi, akan terjadi lonjakan yang cukup tinggi. Nah, akibat yang bisa ditimbulkan adalah tentu saja adanya perubahan kondisi kaget ya. Kaget itu bisa berakibat karena dorongan kecepatan yang berbeda tadi dari kondisi 0 kemudian ke kondisi tinggi, maka kita akan terpental entah ke depan. Jadi kalau nggak menggunakan sabuk pengaman, bahkan menggunakan sabuk pengaman pun kita bisa kemudian terlempar, terdorong ya ke depan akibat dari perbedaan kecepatan yang mendadak, yang tinggi dari rendah kemudian menjadi tinggi. Nah, itu yang dirasakan ketika pertama kali dilajukan kendaraan tersebut dengan kecepatan yang langsung tinggi, ditancap pada kecepatan yang tinggi, ya. Nah, demikian juga ketika misalkan pada kondisi melaju, kendaraan tersebut sudah melaju sekian jauh, nah kemudian dilakukan pengereman mendadak. Pengereman mendadak langsung stop untuk mencapai kondisi 0 misalkan. Karena tadi orientasi kita 0 dan 1. Ketika misalkan pada kondisi on 1, kemudian pada saat kondisi kendaraan tadi itu berhenti, berarti kondisi 0. Nah, ketika kita mau mencapai kondisi 0 tadi, berarti kita harus melakukan pengereman mendadak pada saat kendaraannya berjalan, dilakukan pengereman mendadak untuk memaksa kondisi melaju ini menjadi 0. Nah, bisa kita rasakan bagaimana kondisi kita ya akan tersentak, jadi sama tadi akan tersentak kaget, kemudian mungkin kita akan terdorong ke depan, bahkan mungkin ada benturan dengan mobil atau semua benda-benda yang ada di dalam mobil tersebut, atau misalkan di luar yang terjadi bisa mengakibatkan bahaya. Nah, bahaya yang bisa ditimbulkan dengan kendaraan lain atau pengendara lain yang ada di jalan ketika kendaraan tersebut melaju dan ada halang rintang di depannya. Nah, inilah yang kemudian bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Salah satunya pada kondisi yang tadi ketika dia melaju dengan dari kecepatan 0 kemudian langsung dengan high. Nah, setelah itu dari high kemudian langsung ke 0 atau low. Kondisi yang kedua, bagaimana misalkan jika satu kendaraan setelah dibuting tadi kemudian hendak dilajukan, akan tetapi cara melajukannya itu secara perlahan-lahan ya, kemudian perlahan-lahan, jadi tidak langsung tancap gas, perlahan-lahan kemudian dari kondisi 0 terus naik-naik ya, 30 km
dan seterusnya. Kemudian pelan-pelan akhirnya mencapai kondisi dengan kecepatan yang tinggi. Nah, selanjutnya berjalan terus pada kondisi itu. Nah, kemudian dilakukan pemberhentian, misalkan ya, hendak berhenti di jalanan atau karena hendak mengisi bensin. Nah, kemudian cara menghentikannya pun pelan-pelan ya, tidak langsung dilakukan pengereman mendadak. Bagaimana yang dirasakan oleh sopir dan penumpangnya? Pasti ada perbedaan dengan yang tadi ketika misalkan ditancap gas terus dilakukan pengereman mendadak. Nah, bisa dirasakan ketika misalkan dilakukan proses laju kendaraan itu dengan kondisi stabil, maka kita pun yang di dalam itu menjadi lebih stabil, tidak terguncang-guncang, kemudian tidak terdorong, terpental dan seterusnya. Nah, itu ada rasa nyaman ya, berada pada titik dengan kecepatan yang stabil tadi. Nah, dengan kecepatan tidak pada langsung kondisi yang tinggi, kemudian tidak juga pada langsung kondisi yang rendah secara mendadak atau secara ekstrim. Akan tetapi secara perlahan-lahan melaju ya dengan kecepatan yang tinggi, kemudian secara perlahan-lahan juga menurun dengan kecepatan yang rendah. Nah, sehingga akan lebih stabil kondisi di depan kita pun ketika misalkan bertemu atau berpapasan dengan kendaraan atau orang lain, ketika ada halang rintang di depan kita, semuanya bisa dikendalikan. Semuanya bisa mencapai pada titik kestabilannya masing-masing. Sopir maupun penumpang terasa nyaman dan kemudian tidak was-was ya. Nah, itu. Ini contoh beberapa kendaraan maupun alat elektronik yang diproduksi oleh negara Jepang maupun beberapa negara lainnya. Nah, beberapa alat elektronik ini kemudian menggunakan logika fuzzy. Negara yang kemudian mengusung ya logika fuzzy ini yang secara masif ya dilakukan pada berbagai industri otomotif maupun perangkat elektronika adalah Jepang. Jepang merupakan negara yang banyak dari produk-produknya itu memiliki logika fuzzy. Nah, kita lihat misalkan pada Shinkansen. Nah, Shinkansen ini merupakan kendaraan atau kereta yang sangat cepat ya dengan kecepatan 360 bahkan sampai 400 km per jam. Mungkin hari ini sampai 500 km per jam ya, kecepatan yang sangat tinggi. Jadi kalau misalkan antara Makassar dengan Tanah Toraja itu hanya dalam waktu kurang lebih mungkin 1 jam atau bahkan 1,5 jam ya, atau bahkan 1 jam. Nah, itu saking cepatnya. Nah, kemudian berbagai mobil juga ya, berbagai mobil kendaraan itu digunakan. Makanya kemudian banyak mobil-mobil atau produsen ya mobil Jepang itu menjadi sponsor di arena balap, baik itu untuk mobil maupun motor. Karena apa? Kekuatan kemampuan mereka memang mengkrit ya teknologi untuk mempresisi kecepatan maupun kelambaman ya dari satu kendaraan itu kemudian memang cukup akurat. Nah, kemudian microwave. Nah, produk-produk misalkan pembakaran ya untuk microwave. Nah, di situ bisa kita lihat bagaimana kemampuan dari microwave itu sendiri untuk melakukan pemanggangan berdasarkan suhu yang diberikan. Nah, dia bisa beradaptasi dengan suhu mulai dari suhu yang terkecil sampai yang terbesar itu dengan kondisi adanya nilai-nilai yang masih bisa ditoleransi oleh logika dari elektronik tersebut. Contoh lainnya adalah mesin cuci. Pengontrolan pencucian berdasarkan waktu. Kita set waktunya berapa menit. Nah, sekian lama mesin cuci tersebut akan mencuci kekotoran dan tingkat kekeringan pakaian. Nah, ini yang akan dideteksi dengan menggunakan fuzzy logic. Nah, kemudian AC atau air conditioner, pengontrolan pendinginan suhu untuk melakukan pengaturan suasana sejuk di ruangan secara optimal. Adanya freon yang disemprotkan ke dalam ruangan. Kemudian
Fuzzy Logic today itu berkembang ya. Fuzzy Logic yang dulunya hanya untuk pengontrolan, kemudian berkembang seiring berjalannya waktu, seiring dengan revolusi 4.0. Nah, sehingga pada beberapa bidang hal tersebut kemudian menjadi implementatif untuk dikerjakan oleh Fuzzy maupun metode-metode atau pendekatan-pendekatan yang hubungannya dengan machine learning ataupun deep learning. Nah, kita lihat misalkan untuk AI, kecerdasan buatan, untuk mengontrol self-driving berdasarkan machine learning ya atau deep learning. Nah, di situ mobil atau kendaraan itu bisa dioperasikan atau berjalan sendiri tanpa adanya sopir karena adanya kecerdasan buatan yang terdapat di dalamnya dengan sistem pengontrolan yang ada pada mesin-mesinnya. Nah, kemudian berikutnya adalah IoT. IoT di sini merupakan sistem komunikasi data yang terintegrasi dengan sistem kontrol atau mikrokontroler sehingga pengendalian terhadap perangkat bisa dilakukan secara jarak jauh. Contoh lain pada analisis produksi atau stok barang, memberikan output berupa rekomendasi jumlah produksi atau stok yang akan memberikan keuntungan bagi usaha atau kegiatan ekonomi berdasarkan basis data selama periode waktu tertentu. Fuzzy hari ini sebagai machine learning merupakan bagian dari penerapan teknologi yang turut berkontribusi di era revolusi industri 4.0 dalam berbagai bidang kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.